Oke, karena waktunya udah jam 7.30, di sini udah ada Kak Wildan ya, Kak? Dan Kak Laurentianya juga sudah ada ya? Selamat malam, Iya. Kak. Malam. Oke, jadi selamat malam untuk teman-teman semua dan selamat malam juga untuk kedua pembicara kita. Malam ini tuh kita bakal sedikit banyak lah ya, kita bakal ngebahas tentang geothermal dan sebenarnya peran anak teknik lingkungan di geothermal itu bisa ngapain aja sih. Kenapa sih kita pilih energi geothermal gitu ya, kenapa kita pilih EBT? Karena berdasarkan data, sekarang tuh aku baca-baca berita, potensi geothermal di Indonesia tuh ada banyak banget gitu, cukup melimpah lah ya untuk dijadikan salah satu sumber energi baru terbarukan. Kita punya potensi sekitar 23,9 gigawatt, tapi tahun sekarang itu baru dimanfaatkan sebesar 8,9% atau sekitar 2.130,6 megawatt. Nah, nanti di tahun 2025 atau sekitar 2030 dicanangkan tuh akan ada peningkatan target pemanfaatan sampai 16,8%. Jadi kita tuh dari yang sekarang cuma 2.000-an megawatt, kita berharap untuk bisa meningkatkan sampai ke 7.000, sekitar 7.000 megawatt. Nah, untuk mendukung peningkatan tersebut, sekarang tadi aku baca dari lini berita sih ada sekitar 46 proyek nih yang lagi untuk dicanangkan, udah mulai nih bahwa geothermal di Indonesia tuh kayaknya kalau diperhatikan dan diupayakan tuh bisa potensinya tuh bisa kerasa gitu. Nah, kenapa sih di Indonesia tuh cukup berpotensi untuk untuk menggunakan geothermal sebagai energi resource-nya, karena kalau sepengetahuan aku di Indonesia itu tadi sempat ngobrol gitu, tapi mungkin nanti untuk kakak-kakak bicara bisa mengoreksi. Geothermal itu terdiri dari secara kasar ada 3 jenis gitu, ada yang geopressured karena dia di kondisi tekanan tinggi, ada yang hydrothermal, dan sama ada yang dari dry rock. Nah, itu tuh memengaruhi ke jenis fasa yang dihasilkan dari geothermal, apakah menggunakan vapor atau steam atau water source-nya. Nah, di Indonesia itu umumnya pengolahan geothermal itu masih terpusat pada fase yang atau pada jenis yang hidrotermal itu. Di Indonesia tuh masih jarang untuk pakai proses yang vapor atau gas aja. Terus karena masih banyak tuh ruang pengembangan di Indonesia untuk geothermal, itu juga terlihat dari manifestasi hot pools, kayak misalnya di Kawah Putih atau di daerah-daerah lain yang terlihat potensi geothermal itu ada. Sebenarnya geothermal itu sendiri bukan hal yang baru banget. Kalau di Indonesia udah sekitar 100 tahun mulai digali-gali, ini mulai dari tahun 1926, dari zaman kolonial Belanda zaman dulu tuh udah mulai eksplorasi dan sampai akhirnya dioperasikan di 1983. Jadi sebenarnya Indonesia tuh cukup di perut dan melihat perkembangan tren sekarang ya, karena kita kan ada shifting juga tuh dari energi-energi fosil, kita ada target-target NDC dan semacamnya. Jadi geothermal itu menjadi salah satu faktor yang mungkin penting untuk anak TL bisa jadi well aware bahwa peran-peran anak teknik lingkungan nih yang misalnya udah paham misalnya atau dapat kelas-kelas tentang ekologi atau tentang NDC, karbon dan segala macam, emang apa sih pengaruh dari hal yang kita pelajarin itu di lingkup geothermal gitu. Tapi di geothermal juga bukan sebatas itu. Nah, malam ini tuh kita ada dua pembicaranya, ada yang dari segi konsultannya, terus ada yang dari engineering-nya juga. Jadi malam ini bakal kita bahas aja langsung gitu. Untuk pembicara pertama dari Kak Laurentia, apa udah bisa dimulai, Kak? Oh iya, aku juga mau ngingetin untuk teman-teman sekalian yang peserta di sini nanti bakal ada absensi gitu, jadi boleh diisi. Dan aku mau mengingatkan lagi, ini kayak ruang diskusi yang bebas banget gitu. Jadi kalau ada yang tahu nih tentang terkait geothermal, terus misalnya mau ditanyain, mau kayak ini tuh beneran gak sih kayak gini, itu boleh banget untuk nanti dituliskan aja pertanyaan di chat atau dinyalain mikrofonnya gitu, itu juga boleh banget. Nanti bakal ada sesi Q&A di akhir. Kak Laurencia, apa udah bisa share screen? Ya boleh, bentar ya. Oke, siap. Udah muncul?
Udah Kak, siap. Oke, langsung mulai aja nih. Iya. Oke, selamat malam teman-teman dari angkatan berapa ini? Di sini kita dari 3 angkatan Kak, 2019, 18, sama 17. Oke. Mungkin yang 16-nya juga masih ada kok beberapa. Oh iya. Oke, selamat malam semuanya. Sesuai dengan topik hari ini ya, tentang teknik lingkungan peranannya di industri EBT, terutama di panas bumi. Kebetulan di sini aku sebagai alumni gitu ya, mau sharing-sharing nih sama teman-teman, kita tuh ngapain sih gitu ya di industri panas bumi gitu. Nah, pertama mungkin kenalan dulu ya. Oke, nama aku Laurentia, biasa dipanggil Lauren aja, nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan atau teman-teman mungkin mau sharing juga, aku kelahiran 93, kebetulan angkatan 2011, adik tingkatnya Kak Wildan. Nah, pendidikanku tuh 2008 sampai 2011 SMA di Bandung, kemudian 2011 sampai 2016 TL di ITB, kemudian sekarang lagi lanjut S2 di MBA ITB kebetulan. Kemudian pengalaman kerjanya belum banyak sih, jadi dari 2016 sejak lulus itu, kan kebetulan aku lulus 4,5 tahun ya, telat setengah tahun. Nah, terus 2016 itu join dosen yang Pak Wahyu, masih ada ya Pak Wahyu, join Pak Wahyu, ikut di konsultan penyusunan DED sama master plan sampah di Sulawesi sama Maluku. Terus udah gitu juga bareng sama join konsultannya Pak Sukandar di dokumen proper gitu. Itu sampai kebetulan akhir 2016, terus lanjut di 2017 sampai sekarang di Geodipa Energi sebagai Environment Monitoring Staff di divisi HSE. Kebetulan masih inline ya sama pendidikan di teknik lingkungan gitu. Oke, nah mungkin tadi aku ngulang sedikit, udah di mention juga sama Mbak Amanda ya, sama Mbak Amanda tentang peluang EBT panas bumi di Indonesia. Intinya sih aku mau ngasih tahu kalau peluang teman-teman untuk di EBT terutama panas bumi itu besar banget karena makin kesini makin gencar gitu ya digalakan sama pemerintah untuk pemenuhan target kelistrikan Indonesia di bagian di sektor panas bumi ini gitu. Bisa dilihat di sini ada petanya juga. Ada petanya itu ada dari Aceh sampai ke timur juga ada yang baru-baru juga, ada yang udah eksplorasi, ada yang masih ngurus-ngurus izin survei pendahuluan, mungkin nanti Kak Wildan bisa lebih jelasin. Nah, intinya peluang teman-teman untuk masuk ke industri itu besar gitu. Nah, kemudian ini aku ada video singkat sih Mbak, bisa ini ya, aku stop share dulu ya. Oke. 1 menit doang sih. Muncul belum? Batuan rapat seperti permukaan cerek, air yang terkurung batuan seperti air dari cerek, dan semburan uap air seperti uap air yang keluar dari cerek. Energi panas bumi adalah energi dari fluida dengan suhu dan tekanan sangat tinggi yang bisa dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan tidak langsung panas bumi dilakukan oleh badan usaha dengan izin panas bumi, yang umumnya dibagi dalam 3 tahap. Dimulai dengan kegiatan eksplorasi di wilayah kerja, fluida dengan suhu dan tekanan sangat tinggi diambil menggunakan pipa bor hingga kedalaman 3 km. Di permukaan, fluida tersebut memutar turbin penghasil listrik. Proses ini memiliki 3 keluaran akhir, yaitu listrik dari berputarnya turbin, air yang kembali dimasukkan ke bumi, dan uap air yang dilepaskan ke udara. 3 keluaran tanpa emisi yang membuat panas bumi menjadi sumber energi bersih sepenuhnya. Mau ngasih gambaran gitu sebenarnya proses panas bumi itu kayak apa
singkatnya sih kayak gitu ya. Cuman kayak kita ambil dari sumur panas bumi, kemudian si uapnya dipakai buat muter turbin, terus nanti keluarannya sisa-sisa uapnya, terus airnya dimasukin lagi ke dalam bumi. Nah, so far sih karena prosesnya yang singkat itu, jadi di sebagian besar lapangan panas bumi nggak terlalu banyak limbahnya, tapi ada di beberapa lapangan juga yang emang perlu perhatian lebih gitu. Nah, secara umum juga tempat panas bumi itu berbatasan sama hutan atau objek wisata, jadi itu juga jadi nilai plus kalau misalkan nanti teman-teman bisa kebetulan kerja di sektor panas bumi, ya istilahnya apa ya, jalan-jalan aja terus gitu ya, lihat yang hijau-hijau tiap hari gitu. Cuman emang dia kebanyakan areanya di remote area, jadi perlu, kalau misalkan nggak disediain mes tuh perlu waktu yang cukup lama buat di jalan gitu, pulang pergi kayak gitu. Nah, ini mungkin gambaran aja ya. Kalau di tempat kerjaku itu masih cuma 1 unit, jadi belum besar kayak yang Kamojang atau teman-teman pernah dengar paling apalagi ya yang gede-gede itu Kamojang, yang window gitu untuk yang panas bumi yang di Indonesia. Di tempatku baru 1 unit, kapasitasnya 55 megawatt. Bisa dilihat di sini kayak semuanya tuh hutan gitu. Jadi emang dikelilingin sama hutan. Terus yang ini PLTP-nya power plant dan sisanya itu sumur-sumurnya. Sumur panas bumi itu tersebar kayak gitu. Nah, terus udah gitu, oke ini masuk ke intinya yang mungkin dari tornya Mbak Amanda ya. Ini santai aja ya, maksudnya kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau gimana, atau mau sharing, boleh gitu. Nah, untuk teknik lingkungan sebenarnya ngapain gitu ya. Nah, kalau yang ini yang aku kerjain gitu sekarang, itu ada, di tempatku tuh ada 2, ada safety sama environment. Kebetulan dua-duanya TL. Nah, Kak Lauren sepertinya suaranya ke-mute, Kak. oke, udah masuk? Oke, udah. Tadi sampai mana ya? Sampai environment sama safety. Oke. Ada environment sama safety. Environment aku safety-nya TL juga, cuman dari UI. Nah, ini yang kami kerjain gitu sebagai anak TL. Yang pertama, ngerjain ISO 14001 sama SMK 3. Jadi memastikan keberjalanan si SML dan SMK 3 di perusahaan. Nah, terus udah gitu yang kedua, ini yang udah jelas-jelas tuh regulation compliance. Jadi TL tuh berhubungan banget sama apa ya, peraturan gitu kan ya, apa-apa diatur gitu. Terus kalau melanggar juga kena sanksi gitu ya. Jadi kita harus selalu update gitu sama peraturan yang berlaku, sama gimana caranya biar si perusahaan itu bisa taat, terutama di lingkungan sama di K3. Nah, ini juga biasanya terkait regulasi ini anak-anak TL kayak kita gitu jadi PIC buat audit K3LL, banyak banget audit K3LL tuh. Terus udah gitu ini aku tulis environment issue mitigation. Intinya sih aku mau ngasih tahu kalau di perusahaan tuh nggak cuman kita ngurusin environment yang kayak kita pelajari di kuliah gitu. Kalau di kuliah tuh kan kayak limbah gitu, air limbah, terus emisi kayak gitu. Nah, cuman kenyataannya tuh nggak itu doang. Jadi ada ngurus juga biodiversity yang kayak kita nggak pernah tahu gitu ya waktu kuliah. Aku kayak nggak pernah tahu gitu tentang flora fauna tuh kayak gimana ngurusnya gitu ya. Terus udah gitu mitigasi gerakan tanah juga. Terus udah gitu kita tuh seringkali beririsan sama bidangnya sosial gitu, bidang CSR. Nah, terus udah gitu, kalau yang tentang safety, itu lebih banyak ke nge-develop sistem safety, dari perencanaan, pelaksanaan program K3, terus inspeksi K3, kayak kebisingan, terus udah gitu sistem pengamanan kebakaran, kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang bagian K3 ini seringnya beririsan sama bagian produksi sama pemeliharaan, jadi harus ngerti juga sistem di bagian produksi itu seperti apa. Nah, in the end semua ini tuh baliknya ke company image gitu. Jadi kita tuh berperan buat apa ya, melaksanakan ini semua di akhirnya itu buat ikut-ikut kayak penghargaan perusahaan gitu. Ada banyak sih kalau terkait K3LL itu ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, mungkin sering dengar ya ke proper gitu. Terus udah gitu penghargaan dari
SDM, terus ada juga dari Kemenaker terkait K3, dan banyak yang lain juga sih kayak gitu. Jadi kalau secara umum yang pengen aku sampaikan, banyak sih dari mata kuliah kita yang yang berkaitan gitu sama pekerjaan, kalau kebetulan inline ya sama TL juga. Cuman banyak juga yang kita harus belajar sendiri gitu. Nah, terus oke. Nah, untuk sebenarnya perlu hard skill sama soft skill apa aja gitu ya. Ini mah mungkin apa ya namanya? Diplomatis gitu ya, aku tulis soft skill, communication, creative thinking, flexibility, self management, kayak semuanya juga kayak gitu. Tapi emang itu butuh sih gitu, terutama communication, sama yang aku merahin tuh integrity. Jadi kalau misalkan di perusahaan ya nanti juga ngerasain, mungkin sekarang juga udah mulai gitu ya, kayak perlulah gitu integritas diri sendiri kayak gitu. Nah, terus untuk hard skill-nya apa aja gitu ya, kan pelajaran TL banyak banget. Nah, cuman yang aku rasa paling bermanfaat tuh adalah pertama AMDAL, terus yang kedua pengalaman 5B3, terus sistem manajemen lingkungan, terus kimia lingkungan, keselingker, sama Gartek. Nah, ini Gartek nih cuman kayak buat ini aja sih, kayak kita tuh nggak buta-buta banget kalau disodorin gambar gitu. Kayak ngerti ini tuh apa arah-arahnya. Nah, terus keselingker nih lebih bermanfaat kalau misalkan nanti di bagian safety. Jadi ada gambaran-gambaran juga tentang keselingker. Sama, nah killing ini sebenarnya nggak sesusah itu sih. Maksudnya ini cuman biar kita tuh bisa ngerti, kan udah ngambil ini belum ya, RKL, RPL, AMDAL gitu. Boleh nih mungkin kakak-kakak angkatan 2017. Udah lagi pada ngambil Kak sekarang. Ngambil. Seingat Nah, itu apa namanya? Kan ada banyak kayak kita harus ngelihat rona lingkungan awal, kemudian pemantauan lingkungan kayak gitu-gitu kan, itu semuanya berhubungan sama kayak kalau kita nge-lab gitu ya. Intinya sih biar kita lebih bisa ngeevaluasi apa yang dikerjain sama pihak ketiga. Biasanya emang bukan kita yang ngerjain sih, tapi pihak ketiga. Tapi balik lagi kita kan nge-supervisi ya pekerjaan mereka. Jadi nggak bolong-bolong amat gitu. Kalau misalkan dikasih eval pekerjaan mereka tuh kita masih bisa ngoreksi kira-kira ini make sense atau enggak gitu. Ini kira-kira kenapa terjadi kayak gitu. Nah, terus yang terakhir tuh ini aku tulis ada leverage tuh koneksi gitu ya. Jadi kalau kita punya koneksi tuh bermanfaat banget sih kalau menurut aku. Nanti nggak perlu misalkan kita maksain untuk sekarang punya teman banyak banget gitu, nggak sih. Nanti juga seiring berjalannya waktu kayak ada aja join forum ini, forum itu, terus kayak ikut apa namanya asosiasi dan lain-lain itu biasanya tuh atasan nyari yang kayak gitu gitu. Kalau misalkan kau punya koneksi lebih bagus. Nah, terus ini udah sih, ini slide terakhir. Ini aku cuma mau nunjukin, jadi sebenarnya pekerjaan di sana tuh happy gitu. Jadi apa ya? Ini yang pertama nih monitoring pohon. Coba nggak kebayangkan, TL monitoring pohon tuh ngapain? Jadi monitoring pohon di greenhouse. Terus udah gitu, yang di bawah ini pas pemantauan lingkungan RKL RPL itu AMDAL, aku ikut monitoring flora fauna ke hutan gitu yang tadi di sekitar PLTP. Terus yang ini yang lagi ada helm merah, ini aku cuma ngeliatin orang lagi sampling, ini juga mereka lagi sampling emisi gitu. Jadi gunanya untuk tahu kimia lingkungan gitu ya, atau praktikum-praktikum di TL tuh bukan kita yang ngelakuin sebenarnya, tapi kita ngawasin orang yang ngelakuin itu benar atau enggak, sesuai atau enggak gitu. Nah, terus udah gitu, ini yang di bawah tuh kunjungan lapangan, jadi banyak juga kita benchmarking gitu ke PLTP yang lain. Kalau yang di sini kebetulan yang di Darajat. Terus yang di atas ini lagi meeting sama Asosiasi Panas Bumi. Jadi itu yang tadi aku bilang koneksi. Jadi apa ya? Banyakin berteman gitu pas nanti lagi kerja, mau dimanapun kerjanya. Sorry ada tukang bakpao, kedengeran ya? Nggak apa-apa Kak. Kerjanya, terus apa ya, bisa buat kita sarana tukar pikiran juga gitu, biar tahu di tempat lain tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Terus kayak nambah teman aja sih gitu.
Udah deh, itu aja mungkin yang bisa aku share. Selebihnya nanti boleh tanya-tanya aja ya, santai aja gitu. Oke, aku stop share ya. Oke, Kak Loren. Oke, terima kasih banyak Kak Loren. Nah, sebelum kita masuk ke Kak Wildan nih, mungkin karena masih deket-deket juga tadi ya kali banyak gambar-gambar pohon gitu. Working environment-nya tuh kayak masih di hutan banget. Nah, aku pengen nanya Kak sedikit, kalau untuk operasi geothermal itu dia ada land clearing nggak sih Kak? Kayak di tambang misalnya gitu. Jadi untuk peralatan segala macamnya tuh ada land clearing, kayak topsoilnya dihilangin dulu, sampai akhirnya dia pernah nggak sih ada isu konservasi terkait gitu di daerah geothermal? Oh, mungkin nanti kalau Dan bisa jawab lebih ya, karena konsultan buat geothermal. Tapi ada ya, ada untuk setiap kayak gitu pasti ada. Cuman mungkin besarnya nggak sebesar tambang batu bara gitu. Land clearing tuh ada, kalau nggak salah aku lupa deh, nanti Kak mungkin bisa dikoreksi untuk si land clearing per sumurnya itu nggak terlalu besar gitu, perlu di clearingnya. Nah, terus kalau isu konservasi banyak ya, karena kebetulan kan lokasinya emang di tempat konservasi gitu. Di tempatku tuh dia emang berbatasan sama cagar alam dan hutan lindung, itu banyak isu, apalagi kalau udah urusan sama LSM. Nah, itu tuh pasti banyaklah isu-isu kan apa ya, land clearing itu ya terutama. Jadi kalau misalnya kita land clearing itu kan pasti yang di clearing tuh hutan. Nah, hutannya itu antara dua nih yang punya, si perhutani, PT Perhutani, atau yang kedua itu punyanya BBKSDA dari KLH. Nah, itu kalau misalkan dari perhutani, itu keduanya kita perlu izin sih, cuman balik lagi sih izin-izin ini biasanya yang suka dipermasalahkan gitu terkait konservasi. Terus apalagi kalau misalkan di tempatnya itu ada apa namanya, fauna endanger. Fauna endanger itu kalau udah kayak gitu biasanya agak susah, bahkan bisa jadi nggak jadi dikerjain gitu proyeknya. Kalau misalkan udah ketemu apa namanya si fauna endanger, kecuali kalau misalkan kita udah punya planning biodiversity ke depannya mau kayak gimana gitu sih Mbak. Oh, oke. Berarti Kak, kalau misalnya geothermal ini ada nggak yang mungkin dibuka di dalam lahan konservasi gitu? Karena sepengetahuan aku tuh, apa ya, kayak salah satu idenya geothermal tuh bisa dijadiin dua fungsi gitu, area emang buat energy plant sama area untuk wisata, tourism yang gitu-gitu. Apakah itu mungkin nggak dibangun di dalam area yang konservasi gitu? Area konservasi kalau misalkan bisa sih, ada izin-izinnya sih, nanti mungkin boleh tanya ke Kak Wildan deh, biar lebih jelas. Yap, yap. Nah, karena ini topiknya juga udah bergeser nih ya sedikit nih ke konsultanan-konsultanan Kak Wildan, jadi boleh nggak Kak Wildan untuk share screen dan presentasi? Oke, terima kasih. Sebentar ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah terlihat Kak, tapi agak klip-klip gitu ya si presentasinya, nyala Oh, mati, nyala mati. sekarang gimana? Oke, udah aman Kak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman TL semua. Kenalin, nama saya Wildan. Saya TL 2010, satu angkatan di atas Lau. Saya lihat nih kayak jauh ya umur sama saya, ada yang 17, ada yang 16, 18. Jadi ntar kalau nanya jangan panggil Om ya. Saya sendiri saat ini kerja sebagai konsultan di Avery. Nanti detailnya bisa kita bahas. Jadi konsultan engineering untuk bidang renewable energy.
Sedikit background. Jadi kalau riwayat pekerjaan, saya itu sekarang tadi yang saya sebutkan sebagai engineering consultant di Avery Indonesia. Avery ini engineering consulting company, headquarters-nya di Sweden dan Finland sebenarnya. Saya udah mulai dari sekitar 2018 sampai sekarang, jalan 3 tahun. Sebelumnya juga pernah jadi Sustainability Officer di Wilmar International, itu perusahaan kelapa sawit, dari tahun 2015 sampai 2016, hampir 2 tahun. Sebelumnya juga sama kayak Lauren, dari lulus sempat juga ikut beberapa proyek sama dosen, drainase, air limbah, distribusi, gitu. Cuman jadi nggak lama, kayak habis lulus langsung nggak lama dapat kerja. Mungkin kalau kuliah praktek atau KP ya, waktu di TL itu sempat di Pertamina RU Balongan sebagai intern HSI. Kalau riwayat pendidikan, S1 Teknik Lingkungan 2010, lulus 2014. Kebetulan dapat melanjutin S2 di Sustainable Energy Engineering di Glasgow, UK, itu 2016 sampai 2017. Terakhir dapat kesempatan juga ikut course buat Renewable Energy Technology di Murdoch University, Australia. Kalau TL, waktu di HMTL, kebetulan juga sempat ikut-ikutan selasik. Jadi ikut-ikutan aktivitas bareng Lauren juga sebenarnya. Jadi satu kepengurusan. Pertama waktu itu saya terakhir kepala bidang eksternal. Itu ada bareng, di dalamnya ada keprofesian, pengabdian masyarakat, sama Departemen Luar Negeri. Mungkin beda sekarang namanya di kalian ya, karena kan biasanya tiap pengurusan beda tuh. Kepala divisi proyek juga sebelumnya untuk Departemen Keprofesian. Jadi memang waktu di HMTL memang awal-awal masuk himpunan tertariknya memang di bidang keprofesian, kalau enggak pengabdian masyarakat gitu. Cuman sempat juga ikut yang di luar keprofesian atau pengabdian masyarakat itu dulu pas OSJUR, jadi koordinator lapangan. Dan terakhir kebetulan saya juga ketua angkatan untuk TL 2010. Nah ini yang gambar di kanan, ini bukan gambar saya sendiri, saya ambil dari stok foto. Cuman kurang lebih ini gambarin garis besar apa yang saya biasa kerjakan sehari-hari sebagai konsultan renewable energy. Yang di kiri ini wind turbine, atau mungkin kalau di Indonesia sebutnya PLTB Bayu, angin. Yang kanan ini sebenarnya waste to energy power plant. Jadi prinsipnya kurang lebih sama kayak PLTU, cuman bahan bakarnya bukannya batu bara tapi sampah sehari-hari. Yang di bawah ini solar PV atau photovoltaic. Jadi dari radiasi matahari jadi energi listrik. Gitu. Jadi sebelumnya klarifikasi dulu, mungkin kalau saya tadi, kalau Lauren kan banyak pengalaman di, terutama dia kerjanya memang fokus di geothermal. Saya justru secara pribadi nggak banyak, bahkan hampir nggak ada pengalaman di geothermal. Jadi kebanyakan proses proyek saya itu ada di surya atau PV, angin, baterai sebenarnya itu untuk supporting, biomass sama waste to energy. Jadi tetap kayaknya kalau mau tanya lebih detail geothermal ke Lauren deh. Sama ya mungkin saya ada dikit-dikit pelajaran di kuliah juga. Ini sedikit saya ambil sebenarnya, balik lagi ini bukan saya yang buat, jadi ngambil. Mungkin ada yang lebih update lagi. Ini potensi EBT atau energi baru terbarukan di Indonesia. Paling tinggi kelihatannya surya ya. Memang surya atau solar PV ini paling gampang, bisa dibilang paling gampang dibanding yang lain karena memang ya udah matahari abundant ya. Maksudnya tiap siang hari ada. Dan itu plug and play, jadi nggak serumit mungkin PLTU atau geothermal yang harus eksplorasi dulu. Jadi surya asal kita lakukan studi, kita desain dan sudah oke, hasilnya financial, technically visible sama financially viable, oke. Jadi tinggal kita tahu kan solar panel pasang aja gitu. Ya nggak simpel itu, cuman nggak serumit pembangkit konvensional lah. Terus angin juga, mungkin kalau di Indonesia sendiri sebenarnya nggak terlalu besar potensinya angin. Cuma ada beberapa spot, dan kalau mungkin teman-teman tahu sekalian ada juga yang udah operasional nih, misal di Sidrap, dan juga ada di Jeneponto.
Nah itu kalau teman-teman tahu mungkin yang di Jerpoto sebenarnya juga ada salah satu alumni kita juga tuh yang kerja di situ. Selebihnya bioenergi, saya terlibat lebih ke biomass baru-baru ini, karena memang dari pemerintah nggalakkan untuk biomass, juga waste to energy. Nah sedikit intermezzo aja, kalau di Indonesia, di Kementerian Energi ESDM sendiri, kategorinya pembangkit listrik tenaga sampah itu kategorinya bukan pembangkit listrik thermal, tapi energi baru terbarukan. Jadi nanti saya masukin juga di sini. Saya berusaha ngikutin Thor ya, semoga nggak melenceng. Jadi sedikit cerita gimana sih bridging dari saya ke teknik lingkungan, terus jadi fokusnya ke sekarang lebih banyak di renewable energy gitu, khususnya bidang desain. Jujur dulu pas TL sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali di renewable energy. Bahkan saya dulu minatnya lebih ke distribusi air bersih. Bahkan skripsinya pun distribusi air bersih waktu itu di Bandung. Cuman kebetulan pas waktu kerja di kelapa sawit di Wilmar, saya terlibat sama proyek namanya methane capture. Jadi methane capture ini prinsipnya itu kayak teman-teman pasti tahu lah wastewater treatment plant untuk pabrik kelapa sawit. Nah itu kan ada kolam yang terbuka ya, open pond. Nah karena dia banyak senyawa organik dan lain-lain prosesnya, dia tuh rilis gas metan. Nah kalau teman-teman tahu sendiri, gas metan itu nilai gas rumah kacanya itu jauh lebih tinggi, beberapa kali lipat dibanding mungkin karbon monoksida atau karbon dioksida. Jadinya beberapa perusahaan kelapa sawit yang memang sudah develop, mereka memutuskan oke, daripada dibuang nih gas rumah kacanya tinggi, ya udah kita kolek aja, kita tutup pakai geomembran dari HDPE, gasnya dikumpulin dipakai buat listrik. Jadi buat sebagai biogas untuk bahan bakar di untuk mesin pembangkit listrik gitu. Nah itu jadi awal mula seru ya ternyata renewable energy, dan yaudah saya bridgingnya adalah waktu itu ngurusin wastewater treatment plant, terus juga dilibatin di methane capture, jadi mulai tuh kena exposure di renewable energy. Terus juga yaudah abis itu coba saya belajar lagi deh tentang potensi waste to energy, apa ya kayak renewable energy tapi yang TL bisa terlibat di bagian teknisnya. Oke, berarti waste to energy nih. Belajar, ikut seminar juga beberapa, ya, dan juga sebenarnya ya tadi terpengaruh. Jadi sebelum saya pun beberapa senior atau teman sangkatan juga ada yang ngambil S2 bidang renewable energy, jadi terpengaruh juga lah dari situ gitu. Dan ternyata bisa nih dari TL sedikit nyebrang, nggak 100% nyebrang ke bidang renewable energy. Terus tantangan, jadi pas S2 ngambil renewable energy, pertama saya IPK pas-pasan. Maksudnya bukan nggak bersyukur, cuman itu tadi kita realistis. Jadi ketika kita ngambil S2 atau beasiswa, jadi nanti kita saingannya sama memang yang teman-teman yang prestasinya lebih baik, prestasi akademis. Makanya biasanya beberapa buat nutupin itu adalah sebelum S2, dari S1 langsung S2, mereka nutupin kekurangannya, maksudnya pas-pasan nilainya itu dengan ambil kerja dulu, misalnya seperti itu. Terus kedua, pastinya tadi yang saya sebutkan, jurusan S1 TL itu kan nggak terlalu berhubungan langsung ya dengan renewable energy, karena ada, tapi bukan di core-nya lah ibaratnya. Jadi susah juga tuh nyari jurusan yang bisa klop dengan background saya sendiri di renewable energy. Terus tadi pengalaman bidang renewable energy meskipun ikut di beberapa proyek juga belum terlalu kuat, sama cari beasiswa sambil universitas sambil kerja itu berat sih. Jadi karena kita harus di siang hari sampai sore itu kerja, baru bisa cari-cari itu malam gitu, jadi supaya nggak terdistraksi. Kalau pas S2 sendiri ya tadi tantangan pasti bahasa karena beda, dan karena bahasa Inggris saya dulu juga pas-pasan, jadi jarang dipakai. Kayak dulu zaman-zaman dipakai cuma pas seminar tugas akhir deh kayaknya. Selebihnya jarang banget pakai, jadi terbata-bata banget. Pas nyampe sana lumayan kaget. Adaptasi kurikulum, mungkin ada beberapa hal cara belajar dari mahasiswa di sana dengan kita itu beda. Mereka tentu cenderung untuk menghindari hafalan dan lebih banyak ke research. Terus juga tantangan berikutnya tadi mengejar ketertinggalan ilmu dasar, khususnya buat yang terkait renewable energy. Karena kita di TL kan kita udah nggak terlalu mendalami termodinamika, terus basic elektronika atau basic power.
Nah itu catch up sendiri tuh, yang basic-basic aja, nggak mungkin saya yang detail juga gitu. Jadi itu catch up sendiri, coba mungkin ikut-ikut seminar atau baca-baca buku atau artikel. Ini yang paling utama mungkin challenge buat teman-teman baik, bahkan saya yakin juga S2 di Indonesia pun sama, nggak biasa nulis scientific essay. Nah, scientific essay ini, jadi rata-rata tugas kita tuh dikasih, misalnya dari dosen cuma kasih berapa kalimat, ini ada topik seperti ini, kalian bikin essay 1000 kata, 2 hari selesai. Nah, itu nggak biasa tuh terima pressure kayak gitu, jadinya tantangan sendiri juga. Bukan nggak bisa, saya yakin nanti teman-teman juga kalau memang melanjutin studi, yakin pasti bisa. Cuman itu aja tadi tantangannya. Dan yang terakhir mungkin yang nggak biasa juga, harus banyak baca paper dan jurnal. Bahkan waktu ngerjain tugas gitu. Dulu mah baru kepikiran baca paper atau jurnal kan pasti pas ya udah skripsi, itu juga kalau nggak disuruh dosen ya nggak bakalan dikerjain gitu kan. Ya itu, jadi itu seputar S2, jadi bridgingnya dari saya kerja ke S2, kerja pertama, S2 sampai sekarang berkarir di bidang renewable energy. Sekarang fokus terkait apa yang saya kerjain. Saya tadi renewable energy consultant di EVRI Indonesia. Lingkup pekerjaan, kalau dari jenis energi, pertama, maaf ya banyak teks. Ya, renewable energy itu saya solar PV atau surya, wind farm atau angin, biomasa, baterai ini buat support, dan juga hybrid ini campuran dari beberapa tapi dijadikan satu entitas pembangkit gitu ya. Kalau thermal, ini saya juga awal-awal masuk sempat ikut di PLTU atau coal fire atau pembangkit dengan gas, diesel juga ada, sama ada waste to energy juga. Jadi kalau di sini, kalau di perusahaan saya masuknya thermal power, cuman kalau di Kementerian SDM masuknya renewable energy. Kalau kerjaannya seputar conceptual design, jadi mungkin teman-teman kalau nanti coba magang atau habis lulus kerja di konsultan kurang lebih mirip kayak gini. Kerjanya conceptual design, jadi bikin konsep pembangkit, studi kelayakan atau feasibility study. Terus juga kita ada klien, misalnya klien ingin beli pembangkit yang sudah berjalan atau yang sedang konstruksi, kita lakukan due diligence. Itu bukan teknikal juga, bukan teknikal aja, ada aspek environment-nya juga, seperti tadi yang disebut Lauren, ada kepatuhan terhadap peraturan, terus bagaimana mereka dokumen AMDAL-nya, bagaimana mereka menjalankan RKL-RPL-nya, seperti itu. Terus engineer dari pemilik proyek, maupun kita jadi perwakilan engineer juga dari yang minjemin uang untuk pemilik proyek. Terus kalau yang saya utama lagi banyak kerjain ini energy conversion, jadi sedikit hitung-hitungan, dibantu software tentunya, jadi nggak manual. Jadi teman-teman jangan takut, oh ini itu manual yang rumus-rumus, enggak. Nanti banyak kok software yang buat bantuin. Itu misalnya dari energi angin, katakanlah ada angin di suatu daerah, ini kira-kira bisa jadi listrik berapa megawatt, seperti itu. Matahari juga. Terus financial analysis, ini analisa keuangan, jadi ujung-ujungnya dalam tarif berapa yang kita jual PLN atau KL. Cuman kalau mungkin teman-teman nggak tahu apakah masih ada pelajarannya dulu proyek ya, nama mata kuliah proyek saya lupa. Yaitu financial analysis. Jadi sebagus apapun kalian desain, kalau ujung-ujungnya nggak viable secara finansial, biasanya nggak goal tuh proyek. Jadi kita harus tahu juga. Terus general project management juga, jadi gimana kita manage resource, manage waktu, manage tim kita, itu juga salah satu lingkup kerjaan saya. Terus yang lumayan TL banget di sini masih ada environmental sama social impact assessment. Jadi sama, mungkin mirip-mirip juga dengan Lauren. Kita cek, katakanlah ada proyek, kita cek AMDAL, atau kita bahkan bantuin konsultan lain untuk AMDAL review, seperti itu. Terus suka duka selama berkarir di bidang EBT khususnya tadi. Posisi awal ketika saya karir di EBT ini, saya lulus S2, biarpun sebelumnya udah pernah kerja di kelapa sawit, masuk-masuk karena ini beda bidang, jadinya saya dihitungnya fresh graduate gitu. Jadi padahal udah lewat dari berapa tahun dari lulus S1 gitu ya. Jadi itu salah satu tantangan juga. Terus balik lagi minim pengalaman dalam hal pembangkit EBT maupun bahkan yang konvensional pun nggak banyak gitu ya. Paling di kuliah secara teoritis waktu di S2.
Terus jadi memang banyak, jadi karena ketertinggalan itu, jadi banyak hal yang harus kita kejar sendiri atau dipelajarin sendiri terkait bidang konsultasi pembangkit khususnya gitu ya. Jadi dan kebetulan memang perusahaan saya mendukung, jadi banyak training juga, jadi bisa banyak belajar sendiri. Deadline, konsultan pasti kenal deadline, dan ini mungkin dulu kalau kita kuliah ada tugas deadline, ya udah kita agak santai karena itu melibatkan diri kita aja, paling kalau salah atau kalau nggak menuhin nilai jelek gitu ya. Sedangkan kalau ini kan deadline ini pengaruhnya ke perusahaan, ke klien, bahkan kita bisa kena denda dan bisa ratusan juta bahkan nilainya. Jadi bukan nakut-nakutin, cuman ini deadline penting. Terus enaknya juga di kerjaan saya juga mungkin nggak se-challenging yang di Lauren ya. Lauren seru di lapangan, saya ada beberapa di lapangannya, jadi balance sih. Jadi biasanya mungkin sebulan ada sekitar 2 minggu saya di keliling lapangan beberapa proyek, selebihnya ada di desk job, ngelakuin analisis, bikin report. Sukanya juga atau salah satu kelebihannya juga, ini perusahaan multinasional, enaknya itu adalah ada rekan-rekan kerja yang dari luar, jadi kesempatan belajarnya lebih banyak juga. Sama ya, mungkin yang terakhir, karena ini bidang EBT, energi baru terbarukan juga masih emerging atau masih baru di Indonesia, jadi senang aja gitu bisa ikut terlibat gitu. Nah, ini sedikit gambaran, jadi macam-macam kerjaan yang saya lakukan. Dari mulai yang paling kiri atas ini desain untuk pembangkit listrik tenaga angin, Bayu. Jadi kita lakukan desain, kita setelah survei tempat, kita lakukan analisa energi, jadilah kita bisa desain, kita coba tempat-tempatin beberapa, misalnya contoh yang garis-garis putih ini tuh kincir anginnya, di mana yang baik posisinya. Kalau yang di bawah ini 3D design untuk solar PV, jadi ada software-nya juga untuk kita, ini analisa bayangan sebenarnya. Kalau yang di bawah ini waktu site visit, jadi ini sebenarnya di dasar dari baling-baling yang di atas ini nih. Jadi dasarnya sebesar ini gitu. Ini juga waktu site visit, salah satu contohnya ke pembangkit yang memang sudah beroperasi. Gitu. Kalau yang kanan atas ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kanan atas ini sebenarnya ini waktu kita visit untuk dampingi klien yang mereka mau membeli pembangkit yang sedang berjalan proses konstruksinya. Ini tuh sebenarnya ada wastewater treatment plant, cuman belum jadi. Jadi kita juga assessment desainnya seperti apa. Mungkin kalau yang di tengah kanan ini teman-teman juga familiar ya. Jujur ini waktu proyek saya sama ITB dulu, waktu sama Bu Emenda. Jadi saya ada proyek pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA, dan kita butuh data sampah, timbulan sampah. Jadi ini, balik lagi kerja MTL, jadi masih ada sampling, terus kita ujung-ujungnya adalah kita tahu berapa jumlah sampahnya, berapa nilai kalornya, terus bisa berapa sih jadi listrik gitu. Nah tadi kalau yang di bawah ini sama seperti yang dibilang Lauren juga, gambar teknik, jadi ada sedikit-sedikit lah, memang nggak sekompleks gambar sipil ya. Kita kalau bisa ngerti untuk gambar teknik. Kalau di sini contohnya untuk energi surya atau solar PV. Ini karena tadi coba dicari kaitannya mata kuliah teknik lingkungan yang berhubungan sama bidang renewable energy. Kalau di saya, mungkin kalau teman-teman perhatiin ada teks yang warna biru ini yang hampir ada, ini ada semua di bidang yang saya kerjain, baik itu waste to energy, biomass, solar PV, maupun angin. Beberapa ada yang teks warna hitam ini lebih spesifik untuk beberapa jenis gitu ya. Kalau saya pribadi, mungkin bisa beda juga sama Lauren, yang saya nggak nyangka bakalan kepake banget di kerjaan saya adalah perencanaan dan pengelolaan proyek. Di sini kita belajar scheduling dan chart, kita belajar soal financial analysis, menghitung present value, future value. Nggak tahu ya di kalian masih ada apa enggak, cuman waktu itu saya waktu kuliah S1 saya nggak nyangka ini penting seperti itu, jadi saya belajarnya malas-malasan, ternyata penting. Terus AMDAL, sama kayak Lauren juga, jadi semua proyek pasti harus punya izin lingkungan, dan salah satu buat dapatin izin lingkungan, harus ada AMDAL, atau mungkin kalau pembangkit lebih kecil dapatnya UKL gitu. Kesehatan lingkungan kerja ini K3 sama kayak Lauren juga, jadi ada beberapa proyek yang kita harus perhatikan juga
katakanlah mereka sudah berjalan, sudah operasional atau dalam masa konstruksi, kita perhatikan bagaimana compliance mereka terhadap peraturan-peraturan K3, terus ISO, seperti itu. Surveying, pemetaan, saya nggak tahu di angkatan kalian masih ada apa enggak. Ini dulu sebenarnya turunannya dari geodesi. Goalnya ini tuh buat hasilin peta topografi. Nah, kalau di saya, di konsultan, karena kita desain, itu penting banget nih tahu topografi suatu site yang kita mau buat pembangkit. Gitu. Jadi, dengan kita ada survei pemetaan ini, sebenarnya jadi bisa baca, oh ini maksudnya apa sih ada peta ini. Terus, gambar teknik, AutoCAD. Jadi, kalau teman-teman kalau bisa jangan sampai lupa, paling nggak bisa dikit lah, atau paling nggak bisa bacanya. Terus kebijakan hukum dan lingkungan, sekali lagi saya nggak tahu, ini pasti angkatan saya ada. Jadi sama, kita sebagai TL, salah satu sarjana TL, kita nggak jauh-jauh dari perhatikan compliance dengan peraturan-peraturan seperti dari Kementerian Lingkungan Hidup, atau tadi kayak Lauren juga dari Kementerian Kehutanan. Nah, kalau untuk waste to energy, atau biomass, ada yang spesifik pasti pengelolaan sampah dan limbah padat. Gimana kita studi, gimana kita studi timbulan sampah, ambil sampling, metodenya seperti apa, cek lab, maupun juga teknologi apa untuk mengolah sampah selain landfill gitu. Nah, ini kita pelajarin di sini kan. Terus B3 juga karena waste to energy sendiri, dia tetap menghasilkan butuh bahan kimia tambahan untuk prosesnya, terutama untuk gas cleaning dan lain-lain, dan juga dia ngasilin limbah. Jadi kita harus tahu juga bagaimana pengelolaan B3. Water and wastewater treatment, ya tentu karena dia pembangkit listrik panas yang dari thermal, dia pasti butuh ada water treatment sama wastewater treatment-nya. Terus juga yang terakhir, pengendalian pencemaran udara, ini penting, karena mungkin kalau teman-teman tahu, waste to energy, pembangkit thermal, pasti yang selalu dimasalahkan adalah udara ya, kualitas udara dari cerobong. Nah, ini penting banget kalau kita ngerti pengendalian pencemaran udara, kita tahu bahwa ada teknologi di pengendalian pencemaran udara yang ini yang nanti keluarannya bersih gitu. Itu gimana kita patuh terhadap lingkungan peraturan-peraturannya aja. Terus kalau solar PV dan wind farm atau angin, ini sebenarnya nggak banyak dampak lingkungannya ya, karena memang ini salah satu benefitnya dia. Jadi makanya seperti B3 itu nggak ada, hampir nggak ada lah, kecuali pelumas mungkin ya. Terus wastewater treatment plant itu nggak ada. Mungkin water treatment plant beberapa ada untuk perkantoran. Pencemaran udara nggak ada. Jadi memang yang biru inilah yang lebih banyak diperhatikan. Pun dia pembangkit yang tidak menghasilkan emisi, tetap butuh AMDAL. Sama wind farm juga. Nah, mungkin wind farm kenapa saya masukin ada matematika rekayasa sama statistik lingkungan. Kalau matrek dulu waktu itu belajar MATLAB ya, pemodelan matematis, terus statistika lingkungan itu statistik, karena kita untuk tahu potensi angin, kita perlu pelajarin data statistik angin, itu bisa setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, ini kalau kita ngerti cara pemrosesan data dengan secara statistik, ini ngebantu banget. Gitu. Terus ini slide terakhir dari saya, hal-hal lain yang mungkin penting ya, mungkin at least di saya gitu sebagai konsultan. Pertama tadi waktu, perkuat banget manajemen waktu, ini karena penting banget. Deadline, terus bagaimana kita manage resource, karena kita biasanya ngerjain nggak cuma satu proyek, beberapa proyek. Jadi kita harus bisa manage-nya, bagi waktunya, itu krusial sekali untuk konsultan. Terus banyak cari referensi dan sumber terpercaya, misalnya jurnal, paper, dari buku-buku. Nah, kalau bisa juga nanti, misalnya kalian nemu jurnal atau nemu referensi, jangan langsung copy-paste, kalian harus belajar paraphrasing. Jadi nanti apalagi kalau S2, itu krusial banget, itu bisa ketahuan, bahkan kalian nggak bisa submit tugas kalau pas dicek paraphrasing-nya atau cek plagiarisme-nya masih tinggi, misalnya di atas 3% gitu ya. Terus latihan belajar ngolah dan presentasiin data. Jadi kita boleh desain sedetail apapun, cuman nanti ujung-ujungnya kita presentasi ke orang-orang yang awam, yang bahkan mungkin basic mereka bukan teknik. Jadi kita harus gimana caranya kita presentasiin data-data yang sudah kita analisis, itu jadi bagus, jelas, singkat, padat. Nah itu penting banget. Ini klise sih, tingkatan semangat belajar hal-hal baru. Contohnya tadi yang saya bilang,
teknik lingkungan dan renewable energy nggak 100% nggak langsung berkaitan. Jadi memang banyak hal yang baru yang kita perlu belajar juga di bidang teknik lingkungan. Selain bidang teknik lingkungan, tadi Lauren udah sebut bahwa jangan terpaku kita di teknik lingkungan doang pelajarannya. Mungkin seperti tadi kita juga belajarin biodiversity, flora, fauna, seperti itu. Kita sebagai fresh graduate atau teman-teman nanti sebagai fresh graduate jangan pernah malu buat nanya sama senior, baik itu senior TL, senior sekantor gitu ya, karena posisi kan mereka pasti lebih tahu. Jadi kalau kalian mau cepat bisa ya banyak nanya. Komunikasi itu penting banget karena apalagi kalau buat konsultan ya, kita ujung-ujungnya habis dari desain segala macam itu presentasi. Terus juga kita ada negosiasi ke kontraktor, ke klien, ke pemerintah daerah. Nah ini penting banget jadi ilmu komunikasi. Yang terakhir buat yang sudah mau lulus atau bahkan yang teman-teman yang masih kuliah juga mulai deh benahin CV sama LinkedIn karena lumayan ngebantu gitu. Dari saya sekian, jadi terima kasih, terus sukses terus buat teman-teman HMTL. Ini sedikit foto angkatan saya, jadi ya oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Wildan. Kayaknya nggak berubah ya TL dari zaman dulu sampai sekarang, fotonya pasti di sini. Nggak tahu nih, tapi sayang ya untuk yang angkatan 2019 tuh nggak sempet nih Kak foto yang kayak gini, kira kita keburu pandemi. Jadi nanti pas saat ini pandemi biar harus ada foto kayak gitu lagi, biar lengkap. Oke, terima kasih Kak Wildan atas pemaparannya. Sebenarnya ini sesi Q&A-nya udah dibuka, terus bagi teman-teman yang mau bertanya, itu boleh bilang di grup chat, kayak aku mau izin bertanya, terus mau nyalain mikrofon, juga boleh. Ini udah ada pertanyaan pertama dari Kak Eja. Kak Eja mau nyalain mic atau? Tes, kedengeran ya? Udah kedengeran Kak, boleh Kak. Halo Kak Laurentia sama Kak Wildan, kenalin aku Reza dari angkatan 2017. Aku mau tanya dulu ke Kak Laurentia. Kan di geothermal ya, sebenarnya ini pertanyaannya receh sih. Sebenarnya geothermal itu di satu site itu bisa habis gitu nggak sih? Kayak panasnya lama-lama habis terus udah gitu site tadi tutup gitu terus direklamasi mungkin. Nah terus kalau buat Kak Wildan ini aku mau nanya, kan punya pengalaman di sawit juga ya. Nah sebenarnya sawit itu masuk ke renewable energy gitu nggak sih? Maksudnya dengan segala dampak negatifnya ke lingkungan gitu, apakah dia layak disebut renewable energy atau enggak gitu sih. Makasih. Ini langsung dijawab aja. Iya, boleh kalau orang langsung jawab aja. Makasih Mas Reza. Iya bisa ya, jawabannya bisa habis. Cuman gimana caranya kita ngelola si lapangan panas bumi itu, istilahnya kan setiap lapangan tuh punya reservoir panas bumi. Nah jadi dari penjelasan singkat video tadi tuh kan kita eksploitasi nih dari si reservoir itu kita exploit, terus nanti kita injeksi lagi airnya. Nah gimana cara ngelola balance antara eksploitasi dengan reinjeksinya ini. Kalau misalkan kita bisa ngelola dengan baik, itu bisa kayak di lapangan Kamojang tuh sampai 30 tahun dia masih sustain gitu. Nah, cuman beda-beda sih emang karakteristik tiap sumur gitu. Kalau misalkan secara teknis, ada juga yang emang dia, di tempatku nih baru-baru ini, ada sumur yang kayak dia setiap 3 bulan tuh dia decline, jadi setiap 3 bulan produksinya nurun dan harus ditutup buat direinjeksi gitu. Jadi nggak bisa sambil injek sambil diambil uapnya tuh nggak bisa. Tapi harusnya itu bisa. Cuman ada beberapa sumur yang emang dia harus tutup dulu baru direinjeksi baru nanti dia bisa produksi lagi. Itu kayak masing-masing lapangan karakteristiknya berbeda. Nah, terus ada juga yang dia tadi ya yang uapnya basah gitu, istilahnya uapnya basah, uapnya kering. Nah itu biasanya kalau yang uapnya kering tuh dia lebih cepat habis, maksudnya bukan lebih cepat habis sih, lebih cepat apa ya, si rate injeksinya tuh lebih besar gitu perlunya. Cuman dia emang lebih nguntungin karena pengelolaannya lebih mudah gitu daripada sumur yang basah. Itu sih jawabannya, jadi bisa habis, tergantung pengelolaan kitanya kayak gimana. Itu dari aku udah, Mbak.
Oke, sama-sama. Iya, betul. Oke, terima kasih Reza ya tadi pertanyaannya. Sawit renewable energi apa enggak? Kalau dari ikutin definisi pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dia masuk renewable energy. Jadi sebenarnya ada dua masalah yang berbeda. Pertama, mungkin kalau yang banyak concern dari NGO atau apa itu sebenarnya bagaimana si perusahaan sawit ini menjalankan bisnisnya gitu. Kadang kan buka lahan dan segala macam konsekuensi lingkungan yang ada gitu. Sebenarnya masalahnya di situ, cuman kalau di dunia kelapa sawit itu sendiri sebenarnya sudah banyak upaya-upaya juga buat dari mereka supaya sustainable gitu. Nah jadinya balik lagi kalau ke pertanyaannya sawit itu renewable energy apa enggak, balik karena apa? Karena dia selama kita ada tanahnya, selama kita ada kebutuhan energinya, itu sawit ditanam terus, itu bahkan kalau teman-teman tahu sendiri kelapa sawit itu sendiri pabriknya untuk mengolah dari buah kelapa sawit jadi minyak, mereka bisa dibilang pakai renewable energy, mereka nggak beli listrik dari PLN. Mostly mereka sisa-sisa sampah kelapa sawitnya itu dibakar atau dipanggang buat hasilin steam. Nah steamnya itu sendiri buat hasilin listrik dari mereka sendiri. Itu jadi sebenarnya kalau kita tanya kita kategorikan sebagai renewable energy, iya. Cuman balik lagi bagaimana mereka perjalanan terhadap kepatuhan lingkungannya, terus perjalanan bisnisnya secara garis besar, itu sih yang penting gitu. Cuman balik lagi dia renewable energy. Oke, terima kasih jawabannya Kak Wildan. Ada yang udah antri juga nih untuk bertanya dari Kak Gifty. Kak Gifty mau open mikrofon atau gimana? Iya, nggak apa-apa, open mic aja. Oke, udah kedengaran Kak? Oke, halo Kak Wildan dan Kak Laurentia. Kenalin aku Gifty, mau tanya ke Kak Wildan sih sebenarnya. Untuk renewable energy secara umum yang bisa yang bisa pas untuk dimanfaatkan di Indonesia itu sebenarnya apa sih Kak yang paling bagus itu? Karena yang aku dengar kayak misalnya mungkin tenaga surya, tapi mungkin daya yang dihasilkan kurang besar gitu. Soalnya aku dengar juga yang paling optimal adalah PLTA gitu misalnya. Karena intermittent dan segala macamnya gitu. Mungkin bisa dijelasin yang paling cocok di Indonesia. Itu aja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Gifty. Sebenarnya kalau bilang mana yang paling baik bisa bisa subjektif ya. Jadi mungkin ada yang teman-teman yang kerja di industri hydro atau geothermal beranggapan geothermal lah yang paling baik. Jadi sebenarnya masing-masing ada kelebihan kekurangannya gitu ya. Contoh tadi yang tadi Mas Gifty udah sebutin juga bahwa mungkin seperti solar, angin, itu intermittent itu berselang. Contohnya solar dia cuma paling siang hari gitu ya. Sedangkan kalian butuh listrik 24 jam nih. Nah, mungkin kita nyalain listrik siang-siang doang, di situ nggak ada. Bisa diakalin dengan baterai, cuman kan berarti nambah kos lagi. Angin nggak setiap saat kencang. Gitu. Jadi kita nggak bisa nih nerima listrik yang nggak stabil gitu ya. Angin kencang, listriknya tinggi. Angin pelan, listriknya rendah. Itu kita nggak bisa, kita harus menerima yang stabil. Jadi cuman kalau dari segi potensi energi, memang paling besar sebetulnya solar. Tadi yang seperti yang di salah satu slide yang saya tunjukkan, lebih ke mereka lebih mudah gitu ya, lebih mudah dipasangnya, dan sekarang memang cost-nya lebih turun, lebih rendah, makin kesini makin turun, bahkan bisa lebih murah dari batu bara. Cuman PR utama tadi yang di solar itu atau matahari itu sendiri, PR utamanya adalah gimana caranya kita bikin dia reliable. Bahkan dia mungkin bisa untuk daerah-daerah remote dibikin 24 jam gitu ya. Nah, salah satunya adalah diintegrasikan dengan baterai. Yang beberapa proyek juga ada kita kerjakan itu. Jadi kelebihan energi mataharinya dipakai buat ngecas baterai, atau sama aja konsepnya kayak power bank. Sisanya baterai itu di discharge di malam hari seperti itu. Nah, jadilah itu solar itu reliable. Cuman memang dari beberapa yang saya juga ngobrol sama beberapa konsultan lain, memang secara garis besar yang paling potensial dan mungkin lebih mudah diinstalasinya adalah solar. Seperti itu sih.
Oke, terima kasih Kak Wildan untuk jawabannya. Terus ada yang mau nanya lagi juga nih dari Apis. Apis mau open mic apa enggak, Apis? Open mic aja, Kak. Oke, mantap. Oke, halo Kak. Aku mau nanya ke Kak Wildan tentang ini, Kak, tentang waste to energy. Kan Kak Wildan kayaknya udah udah berpengalaman ya di waste to energy. Aku pengen nanya, sebenarnya di Indonesia ini untuk potensi waste to energy-nya itu kira-kira kalau tergolongnya itu relatif besar apa enggak? Kayak kalau menurut aku sih kan kayak besar, karena kan orang Indonesia kan sampahnya banyak gitu ya. Terus juga sama terkait waste to energy juga, sebenarnya kalau di dunia di dunia gitu sekarang teknologi yang paling maju dan istilahnya udah ada penerapannya lah di suatu negara gitu, apa ya, maksudnya apakah masih insinerasi atau udah gasifikasi gitu Kak. Oke. Langsung jawab ya. Makasih Apis ya pertanyaannya. Yang pertama, potensi waste to energy di Indonesia betul besar karena tadi sampah kita banyak. Tapi kendala utama di sampah di Indonesia adalah kita sampahnya masih campur aduk. Itu satu. Bahkan limbah B3 pun dimasukkan juga di sampah. Kadang baterai, elektronik, sisa-sisa ya bekas-bekas elektronik itu masih dibuang langsung, nggak ada pemisahan. Itu repot ketika diprosesnya. Karena apa? Karena si sistem pembakaran sendiri untuk WTE dia nggak bisa nerima semua jenis sampah kayak gitu. Jadinya akan ada cost tambahan untuk memilah-milah sampah nantinya. Terus challenge kedua di Indonesia adalah kita masih banyak sampah organik. Nah, sampah organik ini kan teman-teman tahu kandungan air atau moisture content-nya itu tinggi. Nah, ini berbanding terbalik nih. Kalau moisture content tinggi, berarti nilai kalori rendah. Nah, berarti pun sampahnya banyak, ketika dimasukin ke pembakaran, dia nggak seefisien itu. Itu juga salah satu tantangannya. Sedangkan kalau di negara maju, misalnya contoh Jerman atau Jepang yang memang waste to energy-nya jauh lebih maju, lebih mulai duluan juga dari kita, memang kecenderungan negara-negara maju itu jenis-jenis sampahnya lebih banyak sampah kering dan juga tersegregasi dengan baik. Gitu. Jadi itu yang buat mereka lebih tertarik untuk develop waste to energy di Indonesia. Tadi potensi sebenarnya ada, cuman satu lagi teknologi ini cukup mahal, tapi tetap dia yang paling efisien untuk ngurangin volume sampah. Jadi katakanlah biasanya dari waste to energy itu sampah masuk katakanlah 100%, ketika di waste to energy contohnya insinerasi itu bisa sampai 90% berkurangnya. Sisanya berarti faba atau fly ash atau bottom ash atau abu. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan teknologi paling maju, memang sekarang udah ada beberapa ya, mungkin kalau secara umum di pengelolaan sampah kalian juga belajar, ada insinerasi atau direct combustion, pembakaran langsung, ada gasifikasi, ada pirolisis gitu ya. Nah, gasifikasi sama pirolisis ini memang kecenderungannya lebih ramah lingkungan dibanding insinerasi. Cuman problemnya adalah dia sampahnya susah tuh, dia nggak bisa tuh nerima sampah yang terlalu campur-campur. Sedangkan sampah di Indonesia itu sampahnya campur-campur. Makanya kita sebut municipal solid waste karena sampahnya ya udah campur aduk aja gitu. Itu susah untuk pirolisis dan gasifikasi. Dan kedua, bahkan di Eropa, di negara-negara maju pun itu belum terlalu banyak digunakan, jadi masih emerging. Mungkin kalau teman-teman belajarin juga, coba simple Google aja, itu pasti yang paling banyak adalah masih insinerasi, seperti di Jerman. Mereka hampir 100% untuk pengelolaan sampahnya itu dengan waste to energy insinerasi. Di Jepang juga sama. Jadi itu tadi teknologi masih insinerasi, cuman yang memang perlu diperhatikan adalah kualitas emisinya gitu. Jadi kan mungkin kalau teman-teman tahu banyak NGO juga yang coba kritis nih terhadap waste to energy. Nah, itu tadi sebenarnya mereka kritis karena beberapa waste to energy ada yang nggak patuh sama peraturan lingkungan, atau peraturan lingkungan di Indonesia sendiri sebenarnya nggak se-strict itu. Jadi mereka minta kalau ada waste to energy power plant baru harus ikutin standar Eropa misalnya, yang mana cost-nya jadi lebih mahal lagi untuk di kita negara berkembang. Seperti itu sih.
Wah, cukup terjawab banget sih, Kak. Cukup terjawab, oke. Terus Benar banget, makasih, Kak. kayak tadi juga ini ada saran nih dari Kak Hafizan Hamid, angkatan 17, makanya ambil mata kuliah energi dari limbah katanya, Pis. Jadi emang aku mau ngingetin lagi ya, jadi pertama kenapa sih HMTL tuh ngadain program ini, karena kita tuh makin pingin lihat secara spesifik peluang-peluang yang bisa diambil nanti sebagai engineer itu misalnya, atau setelah lulus dari TL, dan korelasinya sama kehidupan kuliah tuh gimana, karena kita kan kalau nggak salah punya slot ya 3 SKS tuh buat ngambil mata kuliah jurusan lain, atau misalnya ada yang mau nabung-nabung nih, mau belajar apa ya di sektor apa, jadi bisa banget mulai pantengin SIX-nya, terus baca silabus matkul-matkulnya, siapa tahu ada yang kepake. Nah, apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada yang antri pertanyaan lain? Oke, sepertinya belum ada. Nah, ada aku mau kalau jadi gini, aku pernah baca gitu, katanya salah satu isu geothermal itu adalah biaya investasinya yang cukup tinggi. Dan salah satu consideration kenapa biaya investasinya tuh relatif jauh lebih melunjak itu karena kalau geothermal tuh cukup localized gitu katanya energinya. Tadi juga kan kelihatannya tuh kayak di tengah hutan gitu ya. Nah, yang ada 2 pertanyaan sih. Pertama, untuk pipa penyaluran dari energinya itu apakah bisa branching sampai ke daerah-daerah yang jauh dan akhirnya secara komersil meningkat, atau memang dia salah satu hambatannya tuh cukup localized gitu dibanding dengan energi-energi yang lain. Terus yang kedua, itu benar nggak ya terkait tadi permasalahan investasi dan hambatan dalam peningkatan fasilitas geothermal tuh karena itu. Aku pernah dengar gitu katanya kalau misalnya kayak batu bara nih, kenapa dia biaya investasinya relatif rendah dibanding energi lain, karena kan itu bisa dijadikan nilai ekspor tuh dari kita si batu baranya. Tapi kalau hal-hal kayak geothermal atau EBT lainnya, mereka tuh sering kali localized gitu dan nggak bisa dikomersilkan selain di daerah pemakaian itu. Mungkin ini juga Kak Wildan nyambung dan bisa jawab. Terima kasih Kak Lauren, Kak Wildan. Tadi pertanyaannya yang pertama, kenapa biaya investasinya tinggi ya? Yang pertama itu, dan kalau misalnya kayak tadi tuh gambar yang di tengah hutan, itu dia penyaluran energinya gimana sih, bisa sejauh apa gitu? Kalau mungkin aku jawab yang kedua dulu ya. Kalau misalnya bentar aku cari gambar, mungkin bisa kelihatan. Tunggu. Udah muncul foto gambarnya? Udah muncul. Nah, mungkin aku dari foto aja ya. Nah, ini tuh ini pembangkitnya. Ini pipanya nih. Yang putih-putih ini pipanya. Nah, jadi untuk seberapa panjang bisa tergantung maunya berapa panjang gitu. Cuman balik lagi nanti akan ada hitung-hitungan efisiensi penyaluran uapnya. Kan kalau misalkan makin panjang, dia akan kehilangan lebih banyak energi kan di tengah perjalanan. Nah, itu juga jadi consideration untuk berapa panjang yang paling optimal untuk penyaluran uap. Nah, biasanya kalau misalkan lapangan yang besar, itu dia punya pembangkit lebih dari satu. Jadi ada bikin spot-spot gitu, misalkan di area mana itu punya satu pembangkit dengan si branch pipanya sekian panjang. Nanti ada lagi di spot yang kedua, itu dia bikin pembangkit lagi nih, unit 2, itu untuk pipa yang area di situ gitu. Jadi potensi kehilangan energinya itu lebih sedikit dengan dia bikin beberapa unit pembangkit gitu, untuk yang terkait jawaban pipa. Nah, terus apa tadi? Yang pertama. Nah, untuk yang investasi ya benar si biaya investasinya besar karena yang pertama memang common di pengeboran gitu ya. Kalau di pengeboran kan emang pasti ada biaya-biaya yang apa ya, kayak kita nggak bisa pastikan itu muncul sumber gitu. Jadi bisa jadi kita ngebor di suatu tempat yang emang dia udah ada studinya tapi ternyata gagal juga gitu. Nah, itu kan pasti ada biaya yang nggak bisa balik kan. Nah, itu tuh kenapa di migas termasuk di geothermal juga biaya investasinya besar karena ada biaya untuk mengcover itu. Nah, terus yang kedua,
ya betul juga tadi kata Mbak Anda bahwa si lokasinya ini dia kebanyakan di remote area. Kalau di Indonesia itu di gunung, dan dia untuk ngangkut peralatannya aja butuh resource yang cukup besar. Kemudian untuk bikin akses jalannya juga itu butuh biaya yang cukup besar gitu. Jadi kebanyakan di situ sih si kehilangan bukan kehilangan ya, cost-nya lah, si cost-nya tuh di situ. Nah, terus geothermal juga kan termasuknya istilahnya berteknologi tinggi gitu ya. Jadi untuk invest di teknologinya juga butuh cost yang lebih gitu daripada di energi-energi yang konvensional gitu sih kalau jawaban dari aku. Oke, terima kasih Kak Lauren menjawab. Mungkin dari Kak Wildan juga boleh dijawab, Kak. Mungkin dari sektor EBT yang lebih luasnya juga boleh. Kalau geothermal kayak yang tadi Lauren udah lengkap deh. Cuman tadi benar sih, khususnya untuk develop di remote area. Mungkin juga kalau saya bisa lebih relate ke proyek angin, beberapa ada pembangkit angin juga yang kita juga remote area juga. Bahkan kita juga ada beberapa yang beririsan sama area konservasi, hutan konservasi gitu. Tapi memang secara peraturan dari peraturan itu hutan konservasi boleh dimanfaatkan untuk EBT, salah satunya mungkin geothermal juga, maupun juga energi matahari ataupun angin. Cuman memang sebenarnya dalam area kehutanan konservasi itu sendiri ada area-area lagi nih, ada zona inti, zona rimba. Nah itu kita juga harus perhatikan tuh. Nggak semua zona boleh dibangun sama pembangkit EBT. Itu tadi. Nah challenge-nya si lokasi-lokasi ini kan hutan konservasi itu remote dan bahkan belum ada akses jalan nih. Jadi bawa equipment ke sana buat kita bangun jalan lagi itu cost-nya pasti lebih tinggi. Itu dia yang bikin lebih mahal. Sama mungkin tadi nambahin sama sih kayak Lauren juga, pada dasarnya kan ini teknologi yang baru di Indonesia ya, bukan di dunia, baru di Indonesia, jadi pasti namanya awal-awal teknologi baru semuanya jadi terkesan serba mahal, tapi semakin banyak juga nanti teknologinya, makin banyak yang masuk ke Indonesia, itu cenderung pasti akan lebih murah. Itu kan ada namanya economies of scale ya, jadi semakin banyak volumenya nanti harga ekonomisnya semakin turun. Itu sih terutama, dan bahkan mungkin beberapa di solar PV surya juga bahkan ada yang udah bisa ngalahin batu bara sih sekarang, meskipun memang kehandalannya nggak setinggi batu bara. Itu sih nambahin. Oke, terima kasih Kak Wildan jawabannya. Kak Wildan, aku pingin bertanya lagi nih, ngelanjutin sedikit tentang yang tadi. Kalau dari EBT secara umum, itu tuh benar nggak sih asumsi bahwa EBT itu localized, jadi nilai komersil kayak kalau dibandingkan dengan batu bara yang bisa diekspor dan segala macam, itu tuh nggak sebanding gitu. Nah, aku kemarin sempat baca juga terkait kalau di EBT tuh atau penggunaan energi ada istilah smart grid ya Kak. Nah, kalau EBT itu tuh apakah terhubung dengan yang itu, dengan smart grid itu untuk jadi efisiensi dan nilai komersilnya jadi lebih mudah ditangani atau bagaimana, Kak? Oke, kalau localize, sebenarnya tadi balik lagi ke potensi ya. Jadi kalau batu bara kan tadi dia energi primer, kita gali batu baranya, itu bisa kita kirim ke berbagai daerah, bahkan negara-negara lain. Beda tadi kalau solar juga kita, kenapa biasanya studi di awal ketika kita studi kelayakan atau feasibility study itu adalah studi potensi energi. Jadi mungkin kalau di geothermal studi eksplorasi dulu ya. Tadi sama kita juga studi energi, angin. Kita harus tahu nih spot pertama dari data sekunder, memang daerah yang anginnya bagus tuh di daerah mana. Gitu. Oke, kita datengin ke sana, kita studi dulu, kita setahun kita taruh menara untuk mengukur angin. Dan ya udah mungkin bisa aja nggak bagus gitu, dan balik lagi angin yang bagus di situ aja, belum tentu ketika kita ngukur misalnya di Sulawesi bagus, nanti di Sulawesi yang 5 km di bawah akan sama bagusnya gitu. Jadi benar-benar localize di situ. Sama juga matahari juga seperti itu. Kenapa localize? Karena nggak semuanya bagus. Kadang ada beberapa daerah yang memang curah hujannya lebih tinggi, berarti kan tutupan awannya lebih tinggi dibanding daerah lain. Seperti itulah gitu. Atau bahkan di Jakarta pun sebenarnya nggak bagus juga pasang TV karena banyak gedung-gedung tinggi gitu. Jadi itulah yang bikin kenapa mungkin disebutnya localized. Oke, terima kasih Kak Wildan untuk jawabannya. Yang smart grid saya
Saya kelewatan ya. Oh iya. Iya. Yang smart grid sebenarnya itu sistem ya. Smart grid itu kalau di definisi PLN itu sebenarnya bagaimana mereka dari sistem pembangkit sampai bahkan ke konsumen listrik ya, itu semua sudah terhubung, semua online, semua terhubung. Seperti kalau di luar negeri itu, luar negeri udah kita bayar, misalnya sebagai konsumen bayar listrik bayar sendiri aja gitu. Kita nggak perlu, maksudnya kita masukin angka pemakaiannya sendiri, terus tanpa perlu ada orang-orang yang datang ke, orang PLN-nya yang datang ke rumah kita gitu. Di sisi lain juga dari segi monitoring, jadi dari itu smart grid itu jadi PLN itu bisa monitor satu Indonesia misalnya gitu ya. Jadi ketika ada masalah, misalnya waktu itu pernah mati lampu di Jawa, di satu command center itu tahu, oh masalahnya di sini, ya udah coba kita alirin listriknya dari tempat lain misalnya seperti itu. Itu sih sebenarnya smart grid ini definisi sistem aja sih. Jadi renewable energy pada dasarnya memang sistemnya salah satu keunggulan renewable energy juga, kita nggak butuh orang banyak buat operasiin. Jadi dia biasanya automated, semuanya sudah smart system. Jadi itu sih bisa dikatakan memang renewable energy mostly sistemnya adalah pakai smart grid atau smart power electricity. Oke, terima kasih banyak Kak Wildan jawabannya. Aku mau nambahin. Boleh. Tadi mungkin maksudnya localize tuh kita punya pembangkit di situ terus untuk di situ aja gitu ya? Iya. Enggak. Tadi nyambung sama dari Kak Wil. Jadi kalau di Indonesia itu sistemnya setiap pengaliran listrik tuh lewat PLN. Jadi mau kita lokasi pembangkit dimanapun, asal kita terhubung sama jaringan PLN itu bisa didistribusiin ke seluruh yang terhubung dengan PLN gitu. Jadi misalkan aku nih punya pembangkit di Ciwidey gitu, di Patuha. Bukan Patuha yang teraliri, tapi dari Patuha ini dia ngalirin ke gardu induk PLN yang di mana nanti dari gardu induk PLN didistribusiin lagi ke gardu induk lain yang terhubung dengan si sistem gridnya PLN gitu. Jadi maksudnya localize kalau yang ke situ itu berarti enggak ya, soalnya kayak sistem di kita itu nggak boleh pembangkit tuh dia nyalurin listrik sendiri gitu, semuanya harus terhubung sama sistemnya PLN gitu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Laurentia, Kak Wildan, itu menjawab banget. Oke, dari teman-teman yang lain, boleh nih, sebenarnya masih ada slot untuk satu pertanyaan terakhir. Tapi diingatkan lagi buat teman-teman untuk ngisi feedback dari ENV Talks-nya di bit.ly ENV Talks 3. Nanti aku, udah di-share tuh di chat. Ini untuk peserta yang ikut aja buat ngisi feedback-nya. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan terakhir. Ini ada diskusi dari Kak Eja. Kak mau tanya terkait yang Kak Wildan tadi, setahu saya renewable energy itu lebih banyak menyerap tenaga kerja sampai 7 kali lipat energi biasa kalau nggak salah. Kak Eja apakah mau open mic atau enggak? Ya boleh, itu aku ingat aku ada report gitu bahwa renewable energy menciptakan green jobs dan jumlahnya itu lupa rasionya berapa, tapi kalau nggak salah 7 kali dari energi fosil gitu Kak. Soalnya tadi ini aja apa namanya nyambung sama pernyataannya Kak Wildan yang tadi karena udah automate gitu kalau renewable energy. Oke, mungkin saya kurang tahu detailnya ya kalau yang dimaksud Reza di sini. Cuman pada dasarnya kan dengan adanya energi proyek-proyek baru khususnya di bidang renewable energy, pasti lapangan kerjaan akan terbuka gitu ya. Cuman kalau dari pengalaman saya untuk operasi, terutama ketika pembangkitnya sudah di operasi, itu nggak sebanyak itu gitu. Dibanding contohnya misalnya PLTU atau bahkan kita mungkin satu pembangkit kapasitas 100 megawatt bisa aja orang HSE-nya cuma 1 atau 2 orang gitu ya. Karena memang, atau bahkan orang electrical engineering-nya cuma butuh 2. Karena mereka bisa monitor dari kantor gitu, baru kalau ada masalah baru datang ke lapangan. Jadi beda mungkin kalau misalnya orang-orang kayak geothermal atau orang PLTU, mereka butuh orang-orang proses, sedangkan di renewable energy enggak. Jadi kita biasanya, contohnya khususnya untuk wind dan solar gitu ya, yang penting ada orang standby di ruang kontrol,
1 atau 2 orang itu udah cukup gitu. Jadi mungkin itu tadi ya, kalau semoga saya nggak salah, mungkin maksudnya lebih banyak membuka lapangan kerja adalah ketika proyek-proyek baru ini ada, tentunya pasti membuka lapangan kerja itu sih. Cuman kalau dari segi operasi, khususnya paling nggak yang ada pengalaman saya itu ada di PV maupun Wind, itu lebih sedikit jumlah pekerjanya ketika operasi. Itu aja sih. Oke. Kak, ini ada titipan pertanyaan, kayak ini satu terakhir, ini untuk Kak Wildan. Dari Kak Cindy, pingin nanya kalau di pembangkit tenaga bayu atau surya itu peran anak TL di mana ya Kak? Mungkin maksudnya ke ininya kali ya, ke teknikalnya gitu. Peran anak TL yang fresh graduate, terus sebagai sarjana teknik lingkungan, apakah ada gitu? Terima kasih. Mungkin kalau benar-benar yang terkait misalnya kayak pengolahan limbah atau air bersih atau sampah itu nggak ada ya, karena pada dasarnya mereka PLTB Bayu angin itu nggak ngasilin polusi. Cuman ada beberapa, kita sebagai anak TL kita kan juga belajar project management, kita belajar juga AMDAL. Mungkin memang nggak terlalu terkait dengan desain, cuman itu tadi kita sebagai anak TL bisa bantu di proses review AMDAL, atau tadi ketika proses pembukaan lahan, land clearing, itu kita juga bisa bantu compliance dengan peraturan-peraturan yang ada. Cuman memang jujur kalau secara kuliah tekniknya langsung dari TL nggak begitu banyak yang terlibat langsung dengan angin gitu. Seperti itu sih. Oke, semoga menjawab Kak Cindy. Oke, pertanyaan dari Kak Cindy dan Kak Reza itu sebagai penutup sesi kita kali ini. Untuk bincang-bincang tentang energi baru terbarukannya, sebenarnya nggak bakal berhenti di sini. Semoga masih ada kesempatan lain untuk bisa melanjutkan diskusi kita. Untuk teman-teman, boleh banget untuk ngisi feedback-nya sesuai di Bitly, dan nanti materi atau recording juga bakal ada di YouTube HMTL, jadi bisa diakses kapanpun, siapa tahu baru kepikiran gitu kan, pengen lagi nyari tentang EBT nih gitu, itu boleh banget. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Lauren sama Kak Wildan. Semoga nggak kapok ya Kak diajak ngobrol-ngobrol kayak gini. Semoga masih ada kesempatan lainnya. Ada ini nggak Kak? Ada kata-kata penutup gitu nggak Kak? Akhir kata gitu Kak dari Kak Lauren sama Kak Wildan? Kak Wildan dulu mungkin Kak. Dulu, saya belum nyiapin. Apa ya kata-kata penutupnya? Ya intinya mah apa ya, banyak gitu peluang untuk kita sebagai TL di EBT ya, bukan cuma di geothermal, ternyata tadi dari paparannya Kak Wil juga di tempat lain juga banyak gitu, nggak mesti juga di bagian teknis ya. Kalau tadi Kak Wildan kan lebih ke teknis banget gitu sebagai konsultan merencanakan, terus ya teknis banget lah gitu. Kalau bidang aku itu lebih ke apa ya, pengawasan, terus compliance perusahaan gitu, nggak seteknis itu. Jadi pilihannya ada banyak gitu. Ada kalau mau misalkan kita ngerasa nggak terlalu kuat nih di teknis gitu, bisa ya istilahnya kalau kerja di HSE itu nggak perlu terlalu tahu banyak tentang teknis gitu. Yang penting kita ngerti secara umum dan peraturan itu seperti apa dan compliance ke perusahaannya itu kayak gimana. Nah, kalau misalkan emang suka banget sama teknis, ngitung-ngitung, gitu ngerencanain, itu bisa pilih jalur konsultan. Sama-sama di EBT, tapi beda konsentrasi itu juga suatu pilihan buat teman-teman gitu. Dari aku itu sih. Kalau saya apa ya, paling apalagi kalau buat yang nanti baru-baru lulus ya, baru cari kerja, ya banyak-banyak cari explore bidang-bidang. Mungkin TL juga kan tadi bidangnya nggak cuma satu ya, kayak contoh tadi saya dulu pas di TL kuliah minat banget sama air bersih, ternyata kerja pertama karena nggak dapet di bidang air bersih, jadinya kerja di bidang lain, TL bidang lain, ternyata seru. Saya belajar juga, ternyata ada hal-hal yang bisa saya pelajarin tambahan di luar TL, mungkin bidang EBT. Jadi intinya sih buat teman-teman nanti fresh grad atau yang masih kuliah juga jangan terpaku dengan oke, saya lulusan TL wajib TL-nya
fix yang saya mau aja. Itu juga nggak salah. Cuman sebenarnya balik lagi, itu banyak kok terbuka seperti yang tadi Lauren bilang juga. Nanti mungkin teman-teman akan lebih terbuka wawasannya ketika teman-teman udah kerja gitu. Jadi bisa nemuin potensi-potensi baru. Bisa aja stick tetap di TL. Bahkan ada juga, contohnya saya juga sedikit nyebrang dari TL, atau juga ada teman-teman angkatan saya juga bahkan yang benar-benar nggak ada teknika sama sekali kerjanya. Itu bisa aja dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi yang penting mau belajar aja sih. Gitu, karena apalagi kita ketika nanti fresh grad, kita anak baru, kita harus sama aja kayak maba lah, kita harus banyak belajar gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Kak Lauren, Kak Wildan. Semoga itu selalu jadi pengingat. Sebenarnya kalau dari anggapan aku pribadi, TL itu kan di mana ada civilization, di mana ada permasalahan yang menimbulkan sampah atau dan lainnya, timbulan atau dari sistem produksi pun berarti di situ anak TL dibutuhkan. With emerging condition juga disitulah kita harus ikut emerge gitu kan, harus tahu wawasan juga. Oke, untuk teman-teman boleh leave group, leave room, dan buat pemateri juga sudah boleh leave room. Terima kasih banyak Kak Lauren, Kak Wildan. Selamat malam. Semoga sehat selalu dalam kondisi pandemi ini, Kak. Ya, amin. Sama-sama kalian juga ya. Ya, Ya, izin ya.